Misteri kelam pesugihan berdarah, pengorbanan keluarga. Dalam keheningan malam yang pekat, terdapat sosok ayah yang dilanda keputusasaan mendalam akibat krisis finansial yang menghimpit keluarganya. Sebagai kepala keluarga, tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi beban pikirannya setiap waktu. Pada suatu hari, dalam pencarian solusi atas masalah finansialnya, ayah bertemu dengan seorang dukun yang terkenal karena kekuatan mistisnya. Dukun itu menawarkan jalan keluar dari kemiskinan dengan cara yang tidak biasa dan penuh risiko. Dukun tersebut dengan tenang mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkan, terdapat harga yang harus dibayar. Syaratnya bukanlah materi, melainkan tumbal nyawa, sebuah permintaan yang mengejutkan dan menimbulkan dilema moral yang mendalam. Meski awalnya terkejut, namun dalam keputusasaannya, ayah mulai tergoda dengan janji dukun tersebut. Pikirannya melayang antara kebutuhan untuk menyelamatkan keluarga dari kemiskinan dan konsekuensi fatal dari tawaran tersebut. Sementara itu, di rumah, istri ayah mulai merasakan keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Suasana rumah yang biasanya hangat dan menyenangkan kini beralih menjadi dingin dan penuh ketegangan. Malam-malam di rumah keluarga itu kini menjadi sumber mimpi buruk bagi anak-anak. Mereka sering terbangun tengah malam, menangis ketakutan setelah melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Ketenangan malam telah berganti dengan rasa cemas yang mendalam. Ayah, meski dilanda kebimbangan, akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah takdir seluruh keluarga. Dengan hati yang berat, ia menyetujui syarat dukun untuk melaksanakan ritual pesugihan. Keputusan ini diambilnya dalam keadaan yang sangat terdesak, mengabaikan bisikan hati nuraninya. Ritual tersebut dilakukan di sebuah tempat terpencil, di bawah rembulan yang redup. Seluruh keluarga dibawa ke sana, tak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari tumbal yang mengerikan. Suasana ritual dipenuhi dengan nyanyian dan mantra yang menyeramkan. Tanpa disadari oleh istri dan anak-anaknya, mereka dijadikan korban dalam ritual tersebut. Dukun melantunkan mantranya dengan intens, sementara ayah hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan kehilangan yang tak tergantikan demi kekayaan yang dijanjikan. Tak lama setelah itu, kekayaan yang diimpikan ayah mulai mengalir. Mereka pindah ke rumah baru yang lebih besar dan mewah. Namun, kebahagiaan yang diharapkan tak kunjung tiba, digantikan oleh serangkaian kejadian aneh yang mulai menghantui setiap sudut rumah baru mereka. Setelah mendapatkan kekayaan dari ritual pesugihan, ayah mulai merasakan kejadian aneh di rumah baru mereka. Suasana rumah yang seharusnya menjadi surga perlahan berubah menjadi medan ketakutan dengan kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Rasa bersalah mulai menghantui ayah setiap hari. Suara-suara misterius yang hanya ia dengar semakin sering mengganggu, menyisakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Semakin malam, suara itu semakin jelas, seolah-olah memanggil namanya. Ketika malam tiba, penampakan istri dan anak-anaknya yang telah menjadi korban tumbal mulai muncul. Mereka berjalan tanpa suara di koridor, menatapnya dengan mata hampa. Penampakan itu tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi terus-menerus mengikuti ritme malam. Kengerian semakin menjadi ketika roh istri dan anak-anaknya mulai aktif menghantui setiap sudut rumah. Dinding-dinding yang sebelumnya hangat kini seolah bersuara, dan gambar-gambar di dinding terlihat bergerak, seolah hidup dan bernapas. Dalam keputusasaannya, ayah mencoba untuk berkomunikasi dengan roh istri dan anak-anaknya. Ia berbicara ke dalam keheningan, meminta maaf atas segala yang telah terjadi, berharap bisa mendapatkan pengampunan, dan membebaskan mereka dari belenggu kesakitan yang ia sebabkan. Dukun yang sebelumnya menjanjikan kekayaan kini kembali dengan tuntutan yang lebih menyeramkan. Kali ini, ia meminta lebih banyak tumbal untuk memperkuat pesugihan.
Ayah yang sudah tersiksa oleh rasa bersalah dan teror dari roh keluarganya menolak tawaran mengerikan tersebut. Penolakan ayah memicu amarah dukun yang segera melontarkan kutukan mengerikan kepada seluruh keluarga. Ayah yang sudah kehilangan segalanya kini harus berhadapan dengan kekuatan gaib yang lebih besar, merasakan dampak kutukan yang membuat hidupnya semakin tidak tenang. Dalam keputusasaan, ayah berusaha mencari cara untuk membebaskan diri dan rumahnya dari kutukan yang telah dijatuhkan. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang ilmu gaib dan cara-cara untuk mengusir roh jahat, berharap dapat memulihkan kedamaian dalam hidupnya. Konflik antara ayah dan dukun semakin memuncak ketika ayah menemukan kelemahan dukun. Dengan pengetahuan baru dan bantuan dari beberapa sumber yang tidak terduga, ayah mengambil langkah berani untuk menghadapi dukun, bertekad mengusirnya dari kehidupan mereka. Dengan keberanian dan determinasi, ayah berhasil mengalahkan dukun, membebaskan roh istri dan anak-anaknya dari belenggu kutukan. Roh keluarganya yang sekarang bebas memberikan pengampunan kepada ayah, memungkinkan dia untuk menemukan kedamaian meski tetap diliputi penyesalan. Setelah perjuangan berat dan konflik yang memuncak, roh istri dan anak-anak memberikan pengampunan kepada ayah. Pengampunan ini datang sebagai momen penuh emosi, di mana ayah merasakan kelegaan meskipun masih diliputi oleh rasa kesedihan yang mendalam atas perbuatannya. Dengan roh keluarganya yang telah dibebaskan dan pengampunan yang diberikan, ayah kini menghadapi kehidupan dengan pandangan yang baru. Dia belajar dari kesalahan pahit yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak pernah lagi tergoda oleh janji-janji kosong yang menghancurkan. Ayah kembali ke rumah lamanya, tempat di mana segala kenangan tentang keluarganya masih terasa sangat nyata. Langkah-langkahnya di rumah itu kini penuh dengan perenungan dan penyesalan. Dia menghabiskan hari-harinya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dengan cara yang benar. Video diakhiri dengan adegan ayah yang duduk sendirian di ruang tamu rumah lama sambil melihat foto keluarganya. Matanya berkaca-kaca, sebuah simbol dari perjuangan internal antara kesedihan dan penerimaan atas realitas yang telah diubah selamanya oleh tindakannya.